Ya, Bapak Ibu, terima kasih yang sudah bergabung. Saya lihat tadi ada 33 orang. Kita masih menunggu teman-teman lain untuk bergabung. Dan mohon izin, ini sesinya saya record. Jadi selama 1 jam ke depan, video ini nanti akan kita record sehingga bisa kita bagikan ke teman-teman yang tidak sempat bergabung ataupun tidak mendapat space pada siang hari ini. Semoga semua masih di rumah dan dalam keadaan sehat saja. Perkenalkan, nama saya Puspa, saya konsultan pendidikan di AS Consulting ini. Bagi Bapak Ibu yang tidak tahu AS Consulting, mungkin bisa berkunjung ke web kami di www.as.consulting, salah satu perusahaan konsultan pendidikan yang menangani pertumbuhan dan perkembangan sekolah. Di bidang manajemen juga ada, training, dan selengkapnya bisa dilihat di web nanti. Nah, supaya tidak menyita waktu banyak, saya dalam kapasitas hari ini akan bertindak sebagai moderator. Dan saya perkenalkan sedikit pembicara kita hari ini, yaitu Bapak Made Heri Santosa, PhD. Namanya sudah tidak asing lagi ya, bagi yang berkecimpung di TESOL ataupun TEFL, mungkin sudah sangat familiar dengan nama beliau, karena beliau sangat aktif berkontribusi di bidang digital learning, baik melalui seminar ataupun juga blog, dan juga riset. Nah, tanpa menyita waktu lebih banyak lagi, saya persilakan Pak Heri untuk memulai presentasi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Puspa. Selamat pagi atau siang semuanya. Siang. Oke. Baik. Dari Tulungagung, STKIP PGRI Tulungagung, Pak Made. Aduh. Ini banyak teman-teman lama sebenarnya dan juga yang baru ya. Makasih Ibu. Saya akan mute sekarang semuanya. Nah, Bapak Ibu, intinya pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada AS Consulting atas perannya untuk mewadahi kegiatan webinar ini. Ini adalah webinar yang kedua dari AS Consulting. Kemarin ada dari teman namanya Pak Steven dari Google Education Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini sebenarnya saya tidak ingin sifatnya mengajari atau menggurui begitu, tapi mari kita berbagi sama-sama. Ada 39 orang hari ini, tidak apa-apa, tapi intinya saya akan berbagi coba bagaimana sih menyiasati situasi saat ini begitu, dengan menggunakan apapun yang relevan dan ada di sekitar kita dengan tepat guna begitu. Nah, fokusnya adalah nanti akan saya minta beberapa orang berbagi juga, ada beberapa kawan yang saya memang tahu sebenarnya sudah pada ahli ini, jadi sebenarnya tidak perlu ikut. Tapi karena ikut, akhirnya saya tunjuk-tunjuk aja nanti, gitu ya. Kedua, ini mungkin akan berbagi, jadi saya akan memodelkan saja bagaimana sih upaya untuk belajar yang bermakna begitu di era saat ini tanpa melupakan dimensi-dimensi pembelajaran secara utuh, keterampilan-keterampilan ABA 21 yang harus disisipkan, sambil juga menyiasati kondisi yang memang sangat challenging, termasuk mungkin terbatas bagi beberapa teman. Nah, yang pertama, saya ingin bertanya dulu sama Ibu Bapak, sudah ditonton videonya ya? Sudah, Pak. Sudah. Pak saya ini ya. Sudah. Oke, terima kasih. Videonya pendek. Ini sebenarnya banyak kawan yang sudah ahli nih. Oke, pendek. Nanti kita akan ke sana. Yang pertama, saya akan beri pertanyaan. Kalau ada yang ingin menjawab, tolong tekan raise hand di pojok kanan masing-masing ya. Ada kolom angkat tangan begitu. Yang pertama, pertanyaan saya adalah, di dalam kelas atau sekolah atau institusi atau rumah Ibu Bapak sekarang, baik sebagai orang tua, kira-kira kegiatan belajar online seperti apa yang berjalan efektif? Saya ulang, di dalam kelas atau sekolah atau institusi atau rumah Ibu Bapak, jika misalnya sebagai orang tua, kira-kira pembelajaran yang online seperti apa yang berjalan efektif saat ini? Silakan. Boleh angkat tangannya
saya akan minta Bu Jentina ya. Oke. Silakan Ibu. Halo Pak, Ya. selamat siang semuanya. Untuk saat ini kalau di institusi kami yang paling efektif lewat WA Group Pak. WA Group, oke. Terima Ya. kasih Ibu. Ya. Ya. Kemudian siapa lagi yang mau menjawab? Bu Mona Lisa. Sebentar. Bu Mona Lisa, silakan. Sebentar. Ya. Oke, selamat siang semuanya. Kalau di Ya. sekolah ini, di institusi kami, yang paling sering itu digunakan adalah Google Classroom, Pak. Google Classroom, Bu Mona Lisa. Terima kasih. Dan juga ada juga satu lagi aplikasi, yaitu yang kita gunakan sekarang, Zoom. Zoom, oke. Terima kasih Bu Mona Lisa. Saya mengundang Pak Sudiana. Silakan. Ya, terima kasih Pak Heri. Ya. Ada 3 aplikasi yang menjadi penggunaan kami di sekolah kami. Pertama adalah Google Classroom untuk penugasan, yang kedua untuk ujian online kita menggunakan Quizzes, untuk tatap muka langsung interaksi kita menggunakan Zoom, Pak. Oh, ini rata-rata sudah pada pakai Zoom ya. Jadi sebenarnya internet capacity-nya cukup besar berarti. Tapi mari kita dengar dari Ibu atau Bapak Valen. Pak Valen atau Ibu Valen? Iya Pak, Oh, Valen. maaf ya. Iya, kebetulan kalau di sekolah saya itu kita pakai Google Classroom itu untuk assignment-nya. Oke. Mulai dari preschool sampai secondary kita pakai Google Classroom. Kemudian untuk pembelajaran online learning-nya kita pakai Zoom atau Google Hangouts. Oke, rata-rata sudah model teleconference dengan bantuan tools atau aplikasi yang lain ya, seperti WhatsApp bahkan atau LMS begitu ya. Saya ingin satu lagi dengar dari Ibu Dwi Oktarini dari Palembang. Silakan Ibu. Kalau untuk dari institusi kami, SIS Palembang, kami menggunakan untuk levelnya, beda-beda level, Pak. Okay. Kalau untuk primary, kami menggunakan kelas 1 to 3. Juga kalau untuk secondary, biasanya ada yang menggunakan Google Classroom untuk assignment-nya, dan juga Hangout untuk diskusi sama anak-anaknya. Karena Hangout ini memfasilitasi untuk banyak anggota gitu juga. Kalau boleh tahu, Hangout-nya sifatnya Google Suite atau pribadi, Bu? Google Suite. Oke, berarti sekolahnya cukup mampu untuk beli Google Suite gitu ya. Terima kasih. Terima kasih, karena tidak semua mampu. Nah, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari semua yang dicoba dalam kondisi saat ini, kegiatan online mana yang tidak efektif? Siapa yang mau berbagi? Dari kegiatan belajar menggunakan aplikasi atau apapun yang berbasis online. Kira-kira yang mana yang tidak efektif berjalan menurut Ibu Bapak? Atau dari pengalaman Ibu Bapak? Ada tidak? Ibu Jentina tampaknya lagi. Silakan Bu. Ya. Kenapa tadi saya menyebut yang paling efektif kan? Karena yang ditanyakan yang paling efektif. Karena sebetulnya kami sudah mencoba Pak beberapa yang tadi teman-teman sebutkan. Nah kesulitannya ternyata adalah pada saat aplikasi di rumah. Orang tua dengan segala kesibukannya, waktu, jadi minta tempo. Jadi kadang kita udah mulai nih Pak kelas online-nya, orang tua nggak ready. Nah itu yang bikin agak kesulitan. Yang kedua kendalanya terbesar biasanya di jaringan Pak. Jadi kadang-kadang kita lag gitu ya Pak ya. Jadi orang tua berpikir kenapa WA lebih efektif karena sifatnya bisa dikerjakan setiap saat. Tidak dikejar-kejar waktu seperti itu sih Pak pengalaman saya. Tidak ada deadline begitu ya. Iya betul. Jadi ya mungkin itu untuk saat ini makanya kita lagi mencoba lagi Pak cari cara baru, ide baru supaya lebih efektif. Terima kasih Ibu Jentina. Sekali lagi mungkin dari Ibu Mona Lisa. Silakan Bu. Oke, kalau dari saya sendiri Pak, sebenarnya kendala saya itu adalah di
penggunaan aplikasi online ini di jaringan. Kadang-kadang anak-anak itu waktu kita misalnya Zoom ini ada yang jaringannya tidak stabil sehingga materinya itu tidak tersampaikan dengan baik. Ada juga anak-anaknya bilang jaringan WiFi di rumahnya itu kurang good. Ketika misalnya dia ingin send misalnya materinya dari Google Classroom, dia pun bilang nggak bisa di-attach, Miss. Karena apa? Karena mungkin jaringan. Itu semuanya. Oke, terima kasih Bu Monalisa dan Ibu Jentina dan teman-teman lain. Saya yakin punya pendapat. Intinya bisa kita simpulkan secara umum dulu, jaringan di tempat masing-masing di Indonesia, kemudian mungkin juga mode yang dipakai atau alat begitu ya. Dan kita tahu bersama memang jaringan itu memang isu bersama. Nah, kemudian kenapa jaringan menjadi masalah? Karena salah satunya yang dipakai adalah model live atau synchronous. Jadi at the same time, space and waktu yang sama begitu ya, sehingga kekuatan masing-masing yang berbeda ini tidak standar ini menyebabkan. Nah, mungkin bisa Ibu Bapak nanti belajar dari ini memikirkan memberi materi yang sifatnya pre-recorded atau yang sudah disiapkan sebelumnya. Gitu ya. Nah, sekarang saya akan berbagi sedikit Ibu Bapak. Intinya saya akan memodelkan dan mungkin Ibu Bapak akan saya berikan langkah-langkah. Ini bukan langkah yang the best, tetapi mungkin bisa dipertimbangkan. Jika ada pengalaman lain, saya silahkan. Saya akan share screen dulu. Nah, yang pertama, ini bisa dilihat ya Ibu Bapak. Oke. Saya memberi judul Low Cost Technology, Revisiting Meaningful Learning in Distance Education. Ini kontak saya. Yang selanjutnya, ini tadi sudah disampaikan, ini salah satu pembicara dari AS kemarin. Dan saya ingin menyampaikan ini dulu Ibu Bapak di awal, bahwa tujuan kami adalah untuk berbagi dan belajar bersama. Untuk itu tidak ada maksud untuk menunjukkan lebih tahu atau menggurui dan seterusnya. Mari kita belajar sama-sama dan terbuka. Nah, mari kita menonton video ini dulu Ibu Bapak. Nah, itu video pendek saja sebenarnya. Bisa didengar ya, kira-kira? Bisa didengar kan? Sebentar. Oke, tidak ada suaranya. Tidak apa-apa. Nanti bisa, saya sudah siapkan ininya, slide-nya. Memang karena ini saya yang men-share. Nah, yang saya maksudkan dengan pre-recorded tadi adalah, Ibu Bapak, link video yang saya sudah berikan sebelumnya, yaitu yang dikirim oleh pihak ASK. Nah, saya harap Ibu Bapak sudah menonton video ini. Intinya adalah ini bercerita tentang munculnya robot-robot di dunia saat ini. Kemudian ini ada satu video di mana seorang pembawa acara ngobrol begitu dengan seorang robot dan robotnya sangat interaktif dan bahkan seperti memahami apa yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan sudah ditonton karena saya tidak bisa putarkan lagi karena suara. Jika Ibu Bapak perlu ada semacam caption atau subtitle, video ini memiliki subtitle, jadi ditekan CC atau closed caption di bagian pojok kanan,
dalam bahasa Inggris. Atau jika ingin merubahnya dalam bahasa Indonesia, seperti yang dimengerti, disilahkan dengan auto translate. Nah, nanti Ibu Bapak bisa memberikan materi lebih awal kepada murid-muridnya atau orang tua atau pihak-pihak yang ingin dilibatkan dalam proses pembelajarannya tergantung dengan tujuan RPP Ibu Bapak. Nah, dalam model yang saya berikan ini, saya menggunakan model flip learning atau pembelajaran terbalik. Mungkin Ibu Bapak sudah pernah dengar, di mana saya menyiapkan semuanya dulu di awal, dalam bentuk bacaan dan dalam hal ini dalam bentuk video. Kemudian saya memberikannya lewat apapun channel atau alat yang bisa diterima oleh partisipan saya dengan baik. Misalnya di tempat saya biasa menggunakan LMS, apakah Schoology, Canvas, atau Moodle, dan saya taruh biasanya videonya di sana. Jika Ibu Bapak nanti situasinya berbeda dengan saya, Ibu Bapak bisa menggunakan mode atau cara lain, misalnya paling sederhana WhatsApp. Nah, diberikan petunjuk di sana agar jelas instruksinya bahwa orang tua, kalau ingin melibatkan orang tua, atau guru dan anak, hendaknya menonton video ini sebelum kelas dimulai. Nah, setelah kelas dimulai, Ibu Bapak bisa kemudian, setelah anak-anak menonton, Ibu Bapak kemudian bisa menyuruh dan memberikan tugas lanjutan, yaitu misalnya Ibu Bapak membagi mereka ke dalam beberapa grup, gitu ya. Saya balik dulu ke sini, membagi mereka dalam beberapa grup, misalnya 2 grup saja. Jadi menontonnya dulu individu sendiri-sendiri di rumah, kemudian tahapan selanjutnya adalah mulai belajar sesuai dengan jam pelajarannya atau waktu yang ditentukan. Di sana aktivitas kedua atau lanjutannya adalah membagi mereka dalam grup-grup. Tujuannya adalah untuk memberi peran yang berbeda bagi anak-anak. Nah, grup yang bisa dipikirkan, misalnya alternatif pertama ada 2 kelompok saja, yaitu grup yang setuju bahwa robot akan menggantikan manusia, dan yang kedua, grup yang tidak setuju bahwa robot akan bisa menggantikan manusia. Alternatif kelompok pembagian kelompok yang lain adalah misalnya berbagi dengan peran yang ada di dunia ini. Misalnya tergantung jumlah murid Ibu Bapak, kita membaginya dalam 4-6 kelompok dengan perannya yang berbeda. Satu misalnya kalau konteksnya akan belajar tentang robot ini, satu ada businessman atau business people. Jadi anak-anak tergantung jumlah mahasiswa, nanti saya akan modelkan dengan Zoom, dibagi menjadi kelompok business people, kedua misalnya perwakilan pemerintah, ketiga penemu, inventors, keempat misalnya citizen atau orang tua bisa juga. Nah, saya akan demokan Ibu Bapak, saya akan bagi 50 peserta sekarang menjadi 4 kelompok saja. Kelompok 1 akan menjadi business people. Dengan asumsi Bapak Ibu sudah menonton videonya ya di rumah ya. Kelompok 2 akan menjadi perwakilan pemerintah. Kelompok 3 akan menjadi para penemu. Kelompok 4 akan menjadi rakyat atau masyarakat. Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Iya. Insya Allah. Terima kasih. Gak apa-apa, saya juga. Saya akan bagi Ibu Bapak secara otomatis dengan menggunakan fitur breakout dari Zoom. Jadi Ibu Bapak akan langsung masuk ke grup masing-masing, silakan berkenalan singkat, waktunya mungkin 5-7 menit saja untuk diskusi menurut perannya dengan asumsi sudah pernah menonton video ini sebelumnya. J? Akan ada 12 orang kira-kira dari seluruh peserta sekarang. Saya mulai sekarang, Ibu Bapak. Silakan join ke grup yang saya sudah assign.
Terima kasih. Silakan. Ceritanya ngobrol. Ini hanya Pak Pura gitu ya. Kelompok 1 adalah businessman. When should we go back to the Zoom list? As soon as you finish the work, as soon as you finish the task. Halo, bisa dengar saya? Iya Pak, bisa dengar Pak saya Pak. Iya, iya. Oke, siap. Saya unmute semua ya. Silakan berdiskusi ceritanya begitu ya. Nah, ini sebenarnya masih banyak jumlahnya. Pak Sandi sama Ibu. Saya akan tinggal. Oh, diskusi aja ya. Instruksinya tadi diskusi. Diskusi aja. Nah, ini saya masuk ya Ibu Bapak tanpa diketahui. Nah, ini Pak Mandi Arif. Nah, keunggulan dari breakout rooms kan pasti mungkin sudah tahu, murid tidak tahu kita bisa tiba-tiba masuk dan keluar gitu ya. Di saat itulah Pak sebagai guru memantau nanti apakah anak-anaknya benar-benar berdiskusi atau kalau ada orang tua dilibatkan juga sama. Tentu petunjuknya harus jelas memang, instruksi yang tadi. Ya, itu berdiskusi mengenai video, dilihat dari sudut pandang pemerintah. Yaitu pemerintah. Apa yang Ibu Bapak bisa sampaikan. Oke, silakan saya akan keluar dari grup ini. Pak, pertanyaan Pak sebelum keluar. Ini nanti bentuknya resume ya, berupa presentasi atau kita harus tulis di notes, Pak? Itu tergantung tujuan pembelajaran Ibu Bapak, itu nanti kreasi Ibu Bapak sendiri. Misalnya meminta mereka presentasi, silakan disiapkan atau diminta begitu. Tapi intinya modelnya seperti ini. Ya? Ada waktu, dikasih waktu. Ya, sebaiknya Bu, karena ini kan berbasis kuota internet, jadi tidak semua yang bisa gitu ya. Jadi kira-kira mungkin 5-10 menit. Ya. Nah, semakin sedikit sebenarnya jumlahnya semakin bagus. Ini kan 12 orang, jadi masih banyak sebenarnya. Jadi saya permisi dulu, pamit. Ya. Biasanya guru tidak sesopan ini, jadi, jadi saya pamit ya. Oke, Pak. Malah lebih cepat daripada manusia. Siap. Sekarang udah ada NVivo lagi. Iya. Perannya kalau sebagai apa sih sebenarnya ini? Ibu Bapak, halo. Ya. Halo, Pak Heri. Ya, grup 3 ya, ada Celia di sini bisa dibantu nanti. Ada Murah Yuda, Mbak Lutfi, Lulu. Ini Mas Rey juga bisa dibantu. Jadi intinya sebenarnya nanti ini model aja nanti dengan murid-murid. Kalau tidak bisa pakai Zoom, bisa pakai WA, tidak masalah. Jadi intinya ini hanya alat, tapi instruksinya harus jelas bahwa kelompok ini harus berdiskusi mengenai video yang diberikan sebelumnya dan melihatnya dari sudut pandang penemu. Oke. Ya. Thank you, Pak. Ada pertanyaan dulu sebelum saya tinggal? Nggak ada lagi, Pak. Oke, siap. Insyaallah cukup. Saya pindah. Ya. Biasanya guru tidak sesopan ini, jadi langsung saja pindah. Ini sopan banget, makasih. Mari, pamit. Sisi kacamata masyarakat. Oke. Ini hanya contoh saja Ibu Bapak, jadi pura-pura saja berdiskusi dengan waktu yang diberikan. Teman-teman Ibu Bapak pasti sudah tahu dengan breakout bisa masuk dan keluar tanpa diketahui oleh murid kita. Tujuannya agar mereka mau berdiskusi secara serius. Nanti jika misalnya Zoom tidak memungkinkan, bisa pakai WA atau LMS, group discussion, dan seterusnya, disesuaikan dengan kondisi Ibu Bapak masing-masing. Ya. Pak Heri mau tanya boleh? Ya, bisa Mbak. Ya, saya baru coba sih baru tahu sih kalau di Zoom ada break room ya.
Oke, breakout rooms ya. Ya, apakah ini tersedia di semua fasilitas Zoom atau hanya di Zoom yang berbayar? Gitu? Semua, Bu. Semua yang basic free plan juga ada. Nanti Ibu harus merubahnya di account setting. Cari di account setting, kemudian agak bawah dia ada breakout rooms, itu di open begitu. Oh. Kalau enggak, cari di Google aja caranya. Boleh. Ya. Terima kasih, Pak. Yuk, ada pertanyaan lain sebelum saya leave? Nggak ada. Apa kita semua leave room, Pak? Sebentar, saya akan close nanti semua. Pak. Ini teman-teman yang tidak dapat room tampaknya ya. Baru join belakangan tampaknya. Ya, mari kita tunggu semuanya untuk kembali. Baru 25 orang dari 50 tadi. Ya. Halo semua, bisa mendengar saya? Halo, bisa Pak? Siap. Ya. Chris nggak perlu ikut lah. OMG, cepat sekali. Bu Jentina, Bu Jentina. Lagi ngomong dong. Oh ya. Pak Made benar-benar strict ya. Iya. Guru tegas. Nah, ini hanya contoh Ibu Bapak, tentu nanti bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Bisa juga tidak live seperti ini diskusinya. Jadi misalnya proyeknya nanti panjang, seminggu atau 1 lesson plan atau 2 lesson plan atau bahkan pada akhir semester, ini bisa dimainkan seperti itu. Jadi bisa di rumah atau di online discussion di LMS atau di WA, tidak masalah. Nah, ini hanya contoh, jadi model saja Ibu Bapak yang menyesuaikan nanti. Ya. Nah, sudah hampir semua, ada 47 orang. Tadi ada beberapa yang tampaknya terlambat memang join sehingga belum bisa masuk ke breakout room meskipun saya sudah sign begitu ya. Nah, saya akan mute lagi teman-teman, mohon maaf. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, setelah aktivitas berdiskusi dengan kelompok, ya yang waktunya silakan diatur, Ibu Bapak bisa menyuruh mereka untuk menuliskan hasil diskusinya di media yang dipilih. Apakah itu di group discussion di Learning Management System, atau Ibu Bapak buat Google Form, atau pakai WA, atau pakai Padlet, dan seterusnya. Contoh, misalnya, saya pakai Padlet seperti ini, Ibu Bapak. Bisa dilihat, J. Nah, Ibu Bapak buatkan saja akun Padlet kalau belum punya, atau kalau sudah punya, silakan dibuat. Buatkan grup 1, menuliskan hasil diskusinya di sini. Jadi dia tinggal klik tanda plus. Padlet namanya, Mbak Valen. Jadi padlet.com ya. Nah, ini hanya salah satu untuk note taking app namanya. Dan dia gratis untuk 5 jenis note taking. Dulu sebelum berapa tahun yang lalu itu masih bisa bebas. Sekarang gratisnya cuma 5 platform apa namanya Padletnya. Nah, Ibu Bapak bisa buatkan seperti ini, atau biar tidak terhalang oleh jumlah bisa main di Google Form
sama dibuatkan model-model seperti ini. Nah, diskusi itu dipantau lewat aktivitas online dan itu sifatnya santai. Tapi kalau mau ada deadline, silahkan dibuatkan deadline. Nah, kelemahan atau kesulitan dari para guru saat ini adalah memberikan feedback salah satunya. Nah, itu silakan disiasati dengan cara Ibu Bapak. Misalnya, jika tidak ingin memberikan feedback, sampaikan di awal instruksinya dengan jelas bahwa Ibu atau Bapak, saya tidak akan memberikan feedback, namun memonitor semuanya. Jadi ada yang mengajarnya, kayak saya sekarang bisa 300-an lebih mahasiswa saya, S1 sampai S3, itu pasti tidak mungkin saya bisa satu persatu. Tapi saya selalu monitor dan jika penting saya balas biasanya. Oke, seperti itu saya kembali lagi ke sini. Kalau ingin memberi feedback, siapkan waktu, kuota, dan seterusnya. Jadi, karena dia 24/7 biasanya. Nah, aktivitas selanjutnya adalah kelompok-kelompok lain. Jadi, tahap selanjutnya adalah kelompok 1 itu harus memberi komentar pada kelompok 2, 3, dan 4. Jadi, instruksi selanjutnya. Sehingga semua saling membaca sebuah objek video yang sama, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Sehingga tujuannya adalah semua memiliki sudut pandang yang beragam. Nah, apa yang ingin disisipkan di sini? Satu, bagaimana belajar berkomunikasi atau terampil berkomunikasi sebagai salah satu keterampilan abad 21. Ada orang yang hanya pintar ngomong, tapi tidak bisa menyampaikan. Ada orang yang hanya ingin didengar saja, tapi tidak mau mendengar, dan seterusnya. Jadi komunikasi itu adalah yang efektif. Kolaborasi, kreativitas, dan termasuk berpikir kritis. Ketika dia tidak setuju dengan apa yang disampaikan, dia harus memberikan masukan atau pendapat yang lain dengan evidence atau bukti-bukti. Nah, ini harus disisipkan Ibu Bapak, tidak bisa diajarkan konsep-konsep ini. Nah, setelah itu, nanti variasinya silakan Ibu Bapak teman-teman, mau panjang waktunya, mau 1 bulan, dan seterusnya silakan. Mau saat jam pelajaran yang itu silakan juga. Jadi setelah dia diskusi, pemilik bagian itu, grup 1 kembali ke grup 1-nya, grup 2 kembali ke grup 2, melihat masukan dari teman-temannya. Kalau ingin dipanjangkan diskusinya, silakan lagi diberi waktu untuk merespon masukan dari kelompok-kelompok lain. Gitu ya. Nah, tahapan selanjutnya adalah, sebelum itu, jika Padlet tidak memungkinkan, silakan pakai yang lain. Ibu Bapak kalau biasa pakai Learning Management System, buatkan grup seperti di Moodle misalnya ada fasilitas grup. Kalau di Schoology juga ada fasilitas grouping. Gitu. Nah, setelah itu, jika ingin dipanjangkan, alternatif lain kegiatannya bisa saja menyuruh untuk merespon masukan teman-teman. Dan lagi di rolling seperti itu boleh. Kalau waktunya tidak memungkinkan, silakan pemilik kelompoknya tersebut langsung membuatkan semacam resume dari apa yang sudah didiskusikan bersama tadi, dan resumenya dibuat dalam bentuk beragam, sesuai dengan keinginan Ibu Bapak. Misal salah satunya dalam bentuk mind mapping atau peta pikir. Bagaimana caranya buat? Misalnya pakai aplikasi MindMeister. Atau di oret-oret saja bisa Pak, boleh, dan di foto nanti, misalnya begitu. Jadi sekali lagi teknologi, baik yang analog maupun digital, itu hanyalah alat. Saya pikir teman-teman sudah tahu. But the way you function it is gonna be different if you do it properly. Nah, sekarang setelah selesai membuat mind mapping atau membuat oret-oret seperti itu, silahkan mereka disuruh mendiskusikan lagi dan melaporkan hasil diskusinya. Jika ingin panjang ya diskusinya ya. Kalau sudah dicukupkan, aktivitas selanjutnya adalah mencari informasi. Mencari informasi ini penting karena mereka mungkin saja memberi pendapatnya hanya dengan menggunakan prior knowledge saja atau skemata sebelumnya atau pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Mereka belum sempat membaca misalnya dari sumber-sumber lain. Mereka belum sempat misalnya menonton dari video-video lain.
mereka belum sempat misalnya bertanya atau mewawancara pada ahli atau orang tua mereka masing-masing. Nah, ini penting jika ingin melibatkan orang tua, disinilah dia bisa berperan. Jadi anak-anak disuruh mewawancara orang tuanya tentang, Ibu, Bapak, robot bisa mengganti kita nggak? Nah, semacam itu. Kalau anak-anak mungkin suka, mahasiswa mungkin nggak suka, saya nggak tahu. Tapi intinya begitu. Nah, membaca buku boleh, cari Google boleh, tetapi diajarkan juga mencari rujukan yang valid dan reliable. Bukan blog, bukan pendapat orang, bukan Wikipedia, dan seterusnya. Nah, setelah mendapatkan banyak informasi, baik dari video yang awal yang ditonton, hasil diskusi dengan teman, atau dari sumber lain, nah saya perlu tekankan, proses mencari sumber dengan diskusi tadi bisa dibolak-balik, Ibu Bapak ya. Jadi cari sumber dulu, baru diskusi boleh, atau diskusi sumber bisa. Oke. Setelah dapat cukup komprehensif, masih di dalam grupnya mereka harus membuat semacam plan dengan menjawab 2 pertanyaan misalnya. 1, coba dibuat list. Di sini saya misalnya buatkan kemungkinan robot bisa menggantikan manusia. Gitu. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi, misalnya di area mana robot akan menggantikan kita, mereka cari informasi. Area mana yang tidak mungkin digantikan, sudah berapa lama robot itu mulai muncul ke dunia, berapa jumlahnya saat ini, sepintar apa sekarang, itu mereka cari dulu di sumber-sumber lain. Nah, setelah mendapatkan comprehensiveness, begitu ya, kebulatan pemahaman, mereka diminta untuk merangkum dalam beberapa poin saja, misalnya 5 atau 3 atau 1 saja. Misalnya yang Ibu Bapak suruh adalah coba buat 3 kemungkinan robot mengganti kita. Nah, mereka akan diskusi lagi dengan teman-temannya. Pertanyaan 2, coba buat 3 kemungkinan mereka tidak bisa menggantikan manusia. Nah, itu pasti ada proses diskusi sana, karena tidak mudah. Dari sekian banyak opini, mengerucutkannya jadi 3 itu tidak mudah. Apalagi 1. Nah, gimana caranya setelah agar tahu mereka bekerja? Bisa dipantau lewat sesederhana foto di WhatsApp, seperti banyak teman-teman guru saat ini. Tapi kan ada yang ngomong bahwa muridnya kasihan dikasih tugas saja, tapi tidak diperiksa begitu oleh guru-gurunya. Gitu. Jadi mungkin guru juga bisa lebih berperan, tapi juga buat hidupnya gampang, Bu, ya. Jangan bikin hidup tambah susah gitu, karena kita semua sudah susah ya saat ini. Jadi misalnya disuruh ngirim foto atau disuruh naruh di Padlet tadi atau di tempat lain, silakan. Nah, setelah mereka buatkan list tersebut, kalau ada waktu dan ingin dipanjangkan lagi proyeknya atau aktivitasnya, boleh kelompok-kelompok tadi masuk lagi ke list yang mereka buat, diskusi lagi. Muter lagi diskusi grup 1 ke grup 2, 3, 4, sampai selesai, baru kemudian mereka masing-masing kembali lagi ke grup masing-masing, melihat apa yang sudah diberi masukan tadi. Bisa saja list mereka berubah, bisa saja tetap sama. Nah, terakhir kita sudah bicara konsep, sekarang bagaimana mengukur pemahaman mereka. Kita bicara masalah assessment sekarang. Tadi masalah pembelajaran, perencanaan sudah, pembelajarannya dengan beragam aktivitas yang fun dan bermakna dan efektif seperti itu. Sekarang kita mengukur. Karena tujuan dari pembelajaran kan harus sesuai dengan learning objektifnya, tujuan pembelajarannya, dan aktivitas yang kita berikan, materi yang kita pakai, dan media yang kita pakai harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Dan semua itu harus diukur dalam sebuah waktu yang namanya assessment. Nah, assessment Ibu Bapak mungkin sudah tahu, ada yang sifatnya formatif, ada yang sifatnya sumatif, gitu ya. Formatif Ibu bisa lakukan di antara aktivitas tadi, kecil-kecil, pendek. Kalau sumatif adalah di akhir sebuah aktivitas atau lesson plan, misalnya, atau semester. Nah, setelah selesai, Ibu Bapak bisa menyuruh mereka mewujudkan semua pemahamannya dalam bentuk beragam aktivitas. Misalnya, saya akan contohkan. Misalnya, Ibu Bapak menyuruh mereka membuat apakah itu individu atau grup proyeknya.
grup bisa saja grup yang sama atau mereka bertukar orang. Boleh individu, misalnya proyeknya judulnya Will Robots Replace Us? Kalau anak-anak level PAUD misalnya bisa coloring, teka-teki, menempel, tulisan pendek. Kalau dia levelnya SD misalnya membuat poster atau SMP membuat poster. Kalau mau lebih tinggi lagi bisa membuat infografik. Kalau dia lebih tinggi lagi bisa buat komik, story digital, vlog, laporan, news report, dan seterusnya. Contohnya seperti apa? Misalnya seperti ini. Kalau mewarnai robot untuk anak-anak PAUD, bagi teman-teman yang memiliki anak PAUD atau mengajar, bisa saja ambil saja dari Google, asal disertakan rujukannya, suruh mereka mewarnai. Tujuannya apa? Mereka sudah belajar tentang konten tentang robot dan belajar tentang konsep yang terjadi di dalamnya. Sekarang adalah mampu nggak mereka mewujudkan pemahamannya dalam bentuk mewarnai robot yang rapi, sesuai dengan konsep robot sebenarnya. Jangan misalnya robot warnanya apa atau dia tidak sesuai lah bentuk dengan sebuah robot yang kita biasa tahu. Kalau membuat poster bisa seperti ini yang kuning ini. Kalau mau lebih tinggi bisa membuat infografix. Nah, tidak mudah membuat infografik seperti ini hanya contoh, karena mereka harus belajar dan berdiskusi banyak hal sebelum mereka bisa mengeluarkan data ini. Ya. Nah, kalau mau buat story, bisa seperti ini. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa harus begini? Gitu ya. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia, sistem assessment kita masih standardized. Padahal, seorang individu memiliki yang namanya keberagaman individu, atau dalam bahasa Inggris namanya individual differences. Nah, kita tidak bisa menstandarkan mereka, Ibu Bapak. Kita harus memberi ruang bagi mereka untuk berkreasi sesuai dengan kemampuan, minat, dan apa yang mereka mau. Nah, makanya tadi tugas-tugasnya adalah dalam bentuk mewarnai, poster, infografis, komik, vlog, dan seterusnya. Jika saya bicara konsep, ini disebut dengan pembelajaran diferensiasi atau differentiated instruction. Ibu Bapak mungkin sudah tahu apa saja yang bisa didiferensiasi, dibedakan, mulai dari kontennya, prosesnya, atau produknya. Contoh yang saya berikan tadi adalah saya mendiferensiasi pada tataran produk. Kalau Ibu Bapak mau ketiganya didiferensiasi boleh, tapi berat biasanya. Rencananya berbeda-beda pada kelompok-kelompok anak dengan bakat berbeda, proses belajarnya berbeda, dan produknya juga berbeda. Silakan disesuaikan. Ya. Ini bagus, ada masukan. Kalau feedback bisa pakai SISO, betul, dari Bu Meliani. Ada banyak cara. Ada Google Class, ada kelas board, dan seterusnya. Banyak sekali caranya. Kalau mau pakai apps atau technological tools. Nah, Ibu Bapak, inti apa yang saya sampaikan sekarang adalah sebenarnya teknologi itu hanyalah alat. Saya pikir Ibu Bapak sudah tahu. Tapi bagaimana Ibu Bapak meramu agar semuanya berdansa, begitu bahasa saya, menari-nari dengan indah, semua komponen itu yang Ibu Bapak harus lakukan. Nah, ini teorinya ada yang namanya, Ibu Bapak mungkin sudah pernah dengar, kalau saya sisipkan konsep sekarang, ada namanya TPACK. Ini sudah cukup lama sebenarnya, tapi di Indonesia mulai ngetren lagi. TPACK ini adalah perpaduan antara Ibu Bapak paham dengan apa yang Ibu Bapak ajar atau kontennya, kemudian Ibu Bapak paham bagaimana mengajarkan konsep tersebut, itu pedagoginya, dan Ibu Bapak paham alat apa yang bisa digunakan untuk mengajarkan konten tersebut. Nah, semua ini namanya TPACK, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Sekarang sudah ada namanya TPACK-P atau Personality, yaitu bagaimana membuat guru-guru lebih tangguh, begitu, dari sisi keterampilan-keterampilan lunaknya. Dan ada juga yang disebut dengan TPACK 21st Century Model, di mana menyisipkan keterampilan abad 21 di dalam TPACK-nya. Nah, sederhananya adalah, dulu Warshauer sudah pernah mengargumenkan ini. Ada orang yang lebih menekankan pada teori-teori saja. Ada orang yang menekankan pada alat saja. Nah, sebenarnya dalam konteks teknologi, kita harus menekankan integrasi semua dimensi.
Ini namanya critical approach. Nah, terserah mau pakai Canva untuk buat infografis, Pengram, poster My Wall, infogram, MindMeister, Powtoon, dan seterusnya bisa. Kalau Ibu Bapak suka Artificial Intelligence Space, silakan main ke Google AI. Di sini ada banyak sekali, misalnya berlatih menggambar, dan nanti komputer akan nebak apa gambar yang Ibu Bapak buat. Ibu Bapak bisa ngomong dengan komputer, belajar bahasa Inggris, di permainan yang namanya Mystery Animals, dan seterusnya. Semua aktivitas proyek tadi harus diberi rubriknya Ibu Bapak, agar anak-anak kita tahu apa yang mereka akan diukur. Jangan beli kucing dalam karung, gitu maksud saya. Tiba-tiba tidak lulus begitu misalnya. Ya, nah tergantung caranya, nanti assessment-nya silakan disesuaikan. Oke. Nah ini hanya alat saja, nanti slide ini saya berikan kepada Mbak Pusma, kemudian nanti disebarkan ke teman-teman. Banyak sekali Ibu Bapak, saya yakin ada yang saya tidak tahu dari Ibu Bapak, silakan dilihat saja, mau pakai Mentimeter, Edmodo, dan seterusnya. But my argument is bagaimana menggunakan semuanya agar semuanya menari dengan indah. Sehingga yang terakhir adalah ini, bahwa it is not the technology itself, but the way you use it. Gitu ya. Dan katanya, ini sudah sering Ibu Bapak baca, teknologi tidak akan menggantikan guru-guru yang hebat, tapi teknologi di guru yang hebat akan membuat pembelajarannya transformasional. Seperti itu Ibu Bapak, saya ucapkan matur suksma, salam dari Bali, dan terima kasih. Ini kontak saya, email dan HP WA saya, jika diperlukan. Saya akan kembali ke halaman awal sekarang, dan saya kembalikan. Bisa didengarkan tadi semua kira-kira nggih? Bisa. Terima kasih. Sekarang saya kembalikan atau sambil menunggu kalau ada yang ingin bertanya, silahkan. Kalau ingin menuliskan kepada Mbak Pusma, disilahkan juga. Maaf. Sebentar Puspa. Saya kembalikan ke Puspa selaku moderator ya. Terima kasih Pak Heri. Saya kira supaya tidak crowded, Bapak Ibu silakan chat pertanyaannya dengan format yang sudah saya berikan. Nanti saya akan bacakan secara berurutan dan Pak Heri bisa merespon sesuai dengan pertanyaan yang masuk. Silakan Bapak Ibu. Nggak usah terlalu serius, Ibu Bapak. Ya, ini saya lagi baca. Pak Heri, ini ada pertanyaan sebelum saya post tadi formatnya. Ada yang menanyakan dari Bu Meilini, atau mungkin bisa dibuat grup video call via WA. Oh, ini dari Bu Nia ya. Bagaimana jika platform WA menjadi media satu-satunya yang dipakai? Kira-kira konten apa yang menarik kita bisa lakukan agar pembelajaran daring menarik? Jadi anak-anak tidak hanya terus-menerus diberikan tugas lalu dikerjakan, kirim foto. Oke, untuk ini saya akan tunjuk Teh Grace untuk jawab ya. Pak Grace? Halo? Hilang dia. Ada Grace? Mana Grace ini? Atau saya minta Mas Agus DP ya. Mas Agus, silakan dibantu. Aduh, ini boleh jadi. Kalau misalnya hanya ada grup WA. Ya, terima kasih. Izin, saya Agus dari Solo. Ya. Yang saya lakukan dengan siswa maupun mahasiswa adalah kalau mereka memang lebih suka menggunakan WhatsApp karena lebih ringan dan daripada menggunakan aplikasi yang lain, apalagi kalau harus video conference. Ibu Bapak
toh di WhatsApp kita bisa menggunakan apa namanya, atau tadi yang disebut Beli Heri adalah pre-made video, singkat saja dengan resolusi yang rendah 480 saja misalnya, itu bisa di-upload di WhatsApp, kemudian beri mereka sedikit waktu untuk memahami, kemudian tantangan kita adalah mengelicit pertanyaan agar proses pembelajaran itu terjadi. Ya. Jadi kita harus rajin memandu diskusi dengan pertanyaan-pertanyaan yang memandu mereka untuk memahami apa yang kita sampaikan di video. Terima kasih. Ada lagi? Satu tantangan lagi yang perlu kita antisipasi adalah kadang-kadang kita lempar pertanyaan, silent mereka, tidak ada yang jawab. Karena kan situasi di rumah dekat bantal, dekat guling, ada makanan, itu lebih menarik daripada chatting di WA. Itu jadi kita harus sering-sering seperti ini karena itu tidak apa. Jadi itu yang saya lakukan seperti itu. Ketika ada teks misalnya, teks pun saya bikin JPEG, kemudian kita upload, saya potong-potong ini misalnya, ini bagaimana dan seterusnya. Tapi saya lebih banyak mengelicit pertanyaan supaya proses pemahaman itu berangkat dari mereka. Oh begini, oh begini, oh begini. Jadi seperti itu. Di WA saya jarang sekali memberikan materi. Saya hanya lempar teks, kemudian kita deconstruct, kita bedah bersama-sama. Coba lihat ini misalnya ketika membahas teks ya, ini tujuannya apa dan seterusnya. Nah, ketika ada pertanyaan, insya Allah mahasiswa atau siswa akan mengikuti itu. Ada beberapa yang jawabannya mungkin tidak pas, itu pun feedbacknya tidak langsung saya benerin. Saya highlight, coba teman-teman lihat ini, kok ini berpendapat seperti ini ya, menurut teman-teman bagaimana? Misalnya begitu. Oke. Itu Beli Heri sementara yang saya bisa share. Terima kasih Mas Agus. Ada pendapat lain dari Ibu Bapak? Misalnya ada yang ketika dikasih pertanyaan tidak nyaut, itu mungkin salah satu strateginya di setup waktu standby begitu misalnya sama-sama ya. Mungkin lanjut dulu ke pertanyaan lain Puspa biar ada beragam. Ada dari Bu Jentina dari Youth Shine Academy. Ya. Ada ide untuk pembelajaran nonverbal bagi anak kebutuhan khusus menggunakan platform apa ya Pak? Kebetulan Bu Jentina ini memang bergerak di bidang special needs Pak. Sekolahnya memang khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Oke, terima kasih Bu siapa tadi? Maaf, Jentina ya. Bu Jentina dari Youth Shine Academy. Youth Shine ya. Terima kasih Bu Jentina. Saya punya pengalaman membantu di komunitas sosial saya di sekolah Tuli Bisu Ibu Jentina. Jadi dia sebuah sekolah inklusi, komunitas Tuli Bisu terbesar di dunia. Ada di Bali Utara sini. Nah, plusnya adalah karena dia inklusi, dia gabung dengan anak-anak normal. Kebetulan desa ini sifatnya terbuka, jadi yang normal pun bisa melakukan sign language. Minusnya adalah tetap pasti yang namanya mereka berkebutuhan khusus tetap tertinggal dan seterusnya. Apa yang kami lakukan, kami lebih banyak dulu sebelum harus online, kami memang mendampingi mereka dengan aktivitas-aktivitas yang bersifat fisik begitu. Jadi menggambar, kemudian menuliskan karakter begitu, kemudian menaruh hasil pemahamannya dalam bentuk gambarnya atau pohon literasi dan seterusnya. Dan dalam konteks seperti ini, saya pikir yang bisa dilakukan dan yang terpikir oleh saya adalah mencoba mencarikan media atau materi yang sifatnya mengasah keterampilan fisik mereka dan juga nanti bagaimana perwujudan dari pemahaman mereka. Misalnya, saya tidak tahu umurnya, misalnya dia umurnya anak-anak tadi, bisa saja disuruh menggambar atau menempel atau menjawab teka-teki dengan modelnya bukan huruf tetapi dengan simbol begitu, ya matching dan seterusnya.
dan kemudian itu dia bisa ceritakan dengan sign language kalau dia tuli bisu atau silakan kebutuhan khususnya apa. Itu yang bisa saya pikirkan Ibu Bapak. Aplikasi yang ada saya tidak banyak tahu tentang kebutuhan khusus tertentu, tapi untuk tuli bisu itu juga ada yang sifatnya ASL, American Sign Language, kemudian ada flashcards begitu untuk yang berkebutuhan khusus. Mudah-mudahan bisa membantu Bu, tapi intinya adalah mewadahi mereka untuk belajar. Gitu. Sedikit info juga Pak Heri, 2 minggu lagi kita memang akan mengadakan webinar lagi, seri lagi, dan spesifik topiknya memang special needs. Kebetulan sudah ada 2 pembicara yang confirm dari Suarez, ITB, dan salah satunya juga dari Youth Shine. Ya, apalagi jadi nanti kita ya. bisa diskusi lebih banyak kalau memang membahas tentang special needs. Ya, saya mau ikut juga nanti coba kalau. Ya, saya lanjut ya pertanyaannya dari Pak Handoko. Untuk anak-anak preschool, hal ini menjadi tantangan tersendiri. Media assessment apa yang memudahkan guru untuk melihat standar perkembangan anak tercapai? Oke, terima kasih. Untuk ini saya mau minta teman saya, Sudiano ya, karena ngajar di ini. Coba Komang Sudiano, Mister bisa nggak membantu berbagi? Untuk mengakses perkembangan anak preschool, kira-kira media assessment-nya apa kira-kira dari pengalaman? Halo. Bapak, kebetulan saya tidak mengajar di preschool, tapi di elementary. Oke, ya, silakan. Mungkin bisa berbagi. Terima kasih pada waktunya. Kalau di elementary, kita selalu pertama adalah mengetahui kebutuhan anak seperti apa. Seperti setiap anak memiliki kelebihan masing-masing. Jadi, mana kita mengakses mereka. Kalau di pemerintahan kan kita menggunakan standardized, dan itu sebenarnya tidak tepat kita gunakan untuk mengakses anak-anak. Namun kita bisa gunakan berbagai macam rubrik atau assessment yang kita buat sendiri sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan masing-masing kelas. Misalkan dalam pembelajaran bahasa Inggris ada 4 skill yang dibutuhkan, jadi kita membuat sebuah rubrik penilaian untuk mengakses kemampuan mereka masing-masing tanpa adanya standardized rubrik. Oke. Ada lagi? Sudah? Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Sudiana. Pak Handoko Triwuryanto ya. Anak-anak preschool bagaimana mengakses perkembangan belajar mereka? Bapak Handoko harus melihat sekali lagi pada tujuan pembelajarannya Pak, learning objektifnya. Misalnya topiknya adalah agar di akhir pembelajaran anak bisa menuliskan huruf ABC gitu misalnya ya. Karena itu adalah tujuan pembelajarannya, Bapak harus memikirkan apa alat yang bisa digunakan untuk mengetahui seorang anak di kelas Bapak bisa menuliskan ABC. Misalnya medianya adalah garis putus-putus, worksheet untuk menulis ABC. Karena masa online, itu bisa dikirim lewat WA tadi, di-print oleh orang tua kalau punya printer, kemudian dituliskan. Kalau tidak memungkinkan, bisa menyuruh mereka menggunakan aplikasi yang bermain menulis garis putus-putus ABC. Misalnya, saya lupa namanya, dulu ada kayak semut begitu yang kita harus ngikutin untuk menulis ABC. Nah, itu contoh saja Pak, nanti disesuaikan. Intinya adalah, Bapak harus tahu tujuan pembelajarannya apa, alat yang tepat apa, kemudian rubrik penilaiannya seperti apa. Sehingga performance siswa bisa terukur bukan dengan feeling begitu, tapi dengan sebuah standar yang sudah diciptakan oleh konteks pembelajaran Bapak sendiri. Misalnya sekolah punya atau Bapak sendiri sebagai guru punya. Demikian Pak Handoko. Mungkin ada komentar sebelum saya kembalikan ke Puspa. Ya, terima kasih Pak Hari. Ya. Sebentar, Puspa. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Hari. Untuk Pak Handoko, kita juga akan ada spesifik yang learners. Jadi sebenarnya ada 3 seri ini. Yang pertama distance learning, kemudian yang learners, dan terakhir special needs. Nanti ditunggu saja untuk topik yang learners. Kebetulan sudah ada 1 yang konfirmasi dari Budapest akan memberikan
materi juga, salah satu pembicaranya. Jadi kita akan spesifik bahas Young Learners di sesi yang lebih khusus lagi. Kita lanjut ya Pak ya, 3 pertanyaan lagi. Terima kasih, Dari Puspa. Sandi, IAIN Jember ya. Mengantisipasi kejenuhan mahasiswa dalam pembelajaran daring karena banyak mahasiswa yang mengeluh dosen hanya memberikan penugasan tanpa pembelajaran. Suksema. Ini Mas Andi ya. Mas Andi, saya mau minta kawan saya Mas Rey. Ini kebetulan Mas Rey cerita di tempatnya di Kalimantan juga guru cenderung kasih tugas saja gitu. Atau ketika gurunya live, muridnya tidur gitu kayak video yang saya share sebelumnya. Mungkin bisa berbagi Mas Rey kepada Mas Andi di Jember. Ya, tes. Terima kasih Pak Hari. Sebenarnya yang disampaikan memang benar ini, tapi skalanya bukan universitas mahasiswa, tapi sekolah, karena saya di SMP. Rata-rata saya ngobrol sama guru BK, itu disampaikan keluhan murid-murid tentang sangarnya guru-guru ngasih tugas. Sampai bahkan yang A belum selesai sudah nyambung lagi yang B. Akhirnya untuk mapel saya beri kelonggaran mereka dengan tidak terlalu berat-berat tugasnya. Saya tidak ngejar materi sama seperti yang lain, hanya biar mereka beraktivitas saja di rumah gitu. Okay. Seperti bahasan yang saat ini sedang hype kayak corona atau distance learning. Jadi mereka berkreasi di rumah sendiri kayak yang sekarang ini saya juga sedang handle kelas sambil ikut belajar. Ini kegiatan mereka bikin komik. Nah, jadi mereka bikin komik, tapi poinnya di sini yang penting itu instruksi kita jelas gitu. Mengguide anak-anak step by step untuk beraktivitas. Itu Pak. Terima kasih Mas Rey, saya mute. Untuk Mas Andi, sebenarnya pertanyaan Mas Andi itu saya pikir sudah terjawab dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Karena yang saya sampaikan adalah bagaimana mereka belajar, bukan hanya dikasih tugas saja atau pakai teknologi yang keren-keren saja gitu, tapi sebenarnya nggak ngerti apa yang disampaikan sama dosennya atau gurunya. Jadi lebih ke pedagogi, tapi ada integrasi antara konten dan teknologi atau alat yang digunakan. Gitu. Jadi aktivitasnya yang jelas, Mas, bermakna. Kemudian ada banyak sekali keragaman di dalamnya, termasuk juga lebih ke bermakna begitu ya dan efektif. Saya yakin jika mereka dituntun dengan instruksi yang jelas seperti tadi contoh itu, saya yakin mereka bisa. Tidak mudah, tapi mungkin bisa dicoba dulu di tempat Mas. Terima kasih. Cek Pak Heri, saya mohon izin mungkin untuk waktunya penambahan sekitar 10 menit karena ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab. Mungkin 10 menit lagi kita closing. Dari Dias Unmas, banyak mahasiswa menyatakan e-learning ini costly, sebulan bisa lebih dari 100 GB. Saat semua grup WA on, semua komunikasi online. Mereka menyampaikan bahwa di saat krisis mungkin ya, waktu mereka kesusahan finansial, pembelajaran e-learning memberatkan. Bagaimana Bapak membijaksanai hal seperti ini? Oke, ini Dias di Universitas Mahasaraswati di Denpasar. Pertanyaannya mungkin bukan saya membijaksanai ya, saya kan bukan pejabat gitu, jadi tidak akan bisa membijaksanai kebijakan itu gitu. Tapi menurut saya ini terjadi karena memang konsep belajar itu mungkin tidak semuanya menerapkannya dengan efektif begitu, sehingga ujungnya adalah karena sama-sama panik, dosen pakai berbagai platform, ada 5 platform across the students gitu, satu pakai Meet, satu pakai Skype, satu pakai WA dan seterusnya. Kemudian anak-anak juga tidak terbiasa sehingga juga kaget dengan pembelajaran seperti ini. Jadi menurut saya adalah kembalikan pada konsep belajar yang bermakna tadi, Dias. Jadi kalau misalnya
Tapi hati-hati juga ya, mahasiswa kita kan juga pinter-pinter. Kadang-kadang kalau saya juga, ini ada yang nggak ngumpul tugas, saya tuh cek selalu gitu ya. Dan ketika saya cek, baru mereka mau email saya. Saya nggak pernah terima WA, karena saya nggak mau WA. Dan pengakuannya adalah Pak, selalu pasti akan kuota, sakit, fasilitas, dan seterusnya. Nah, karena kondisi seperti ini, ya kita harus pahami itu gitu. Satu, tapi saya selalu tekankan, dia harus belajar keterampilan komunikasi, agar dia mampu berperan di dunia global. Jadi jangan baru ditanya, baru dia ngomong gitu loh. Kedua, kita harus pahami bahwa situasi ini sifatnya khusus begitu, sehingga ya tidak masalah jika dia memang mengalami kesulitan itu, kita yang harus menyesuaikan. Contoh di saya, Dias dan teman-teman, di awal itu kan minggu pertama itu chaos ya. Seluruh guru, murid itu tiba-tiba belajar Zoom, belajar meeting, Google Meet, dan seterusnya. Anak-anak kaget. Nah, saya pribadi, kemudian 1 kali aja pakai Zoom, setelah itu saya nggak pernah lagi pakai Zoom. Saya selalu siapkan di LMS, karena itu wajib. Jadi, saya taruh materi saya di LMS, mereka baca, tapi kemudian ada deadline tertentu. Sehingga mereka juga ada semacam dorongan. Dan WA kemudian saya buka. Karena saya paham WA atau Line atau apalah yang channel mereka nyaman begitu. Sehingga kita harus mengakomodasi situasi ini. Itu yang saya bisa tanggapi, Puspa. Kalau ada teman yang mau menanggapi, silakan. Berikutnya. Oke. Apa kita lanjut Pak berikutnya sambil nunggu? Boleh. Dari Komang Sudiana, buat One Earth School, Pak Heri boleh sharing bagaimana Bapak mengintegrasikan karakter based education dalam berbagai platform teknologi yang pernah Bapak gunakan dalam pembelajaran? Ya, ini gampang, Sudiana. Karakter itu kan luas ya, dan kompleks. Salah satu perwujudan karakter, misalnya kalau pakai teknologi, apapun bentuknya, mulai dari WhatsApp sampai LMS misalnya, salah satu perwujudan karakter adalah anak-anak kita tepat waktu enggak ngumpul tugas. Apa dia late? Itu karakter. Dia artinya committed pada perjanjian, begitu. Kedua, itu tadi seperti contoh saya, dia mau komunikasi enggak situasinya. Jangan diem gitu, kalau di tempat saya karena anak-anak mulai banyak rebahan, dia grup rebahan dan Kopassus, jadi pejuang elit yang suka copy dan paste itu. Jadi para Kopassus ini suka gini, diem dia, nanti kalau di akhir semester saya enggak luluskan, dipikir saya enggak cermati mereka, nanti mereka akan menghubungi saya dengan segala channel saya. Instagram saya dibombardir, bilang minta tugas tambahan. Saya biasanya bilang, ini cara saya membantu kamu. Nah, itu saya pikir saya ingin menumbuhkan karakter di dalamnya. Tentu ada banyak. Kalau kita bicara PPK saja ada 6 gitu ya. Mulai ketuhanan sampai integritas dan seterusnya. Tapi kita harus menyisipkan memang di pembelajaran kita. Gotong royong, ya gampang itu juga dengan aktivitas kolaborasi tadi. Tapi komitmen, integritas, kejujuran akademik itu saya pikir bisa ditanamkan. Dengan tidak nyontek, berpikir kritis, menyampaikan bukti. Kalau di level mahasiswa misalnya, kalau dia berargumen, saya selalu suruh mereka reasoning. Jadi menunjukkan bukti dan rujukan. Itu saya pikir bentuk dari kejujuran akademik. Terima kasih. Berikutnya dari Pak Yuda Martin. Apakah ada yang mengalami masalah netiquette ketika dalam melakukan pembelajaran daring? Ada Pak Yuda, ini teman di kampus, jadi namanya grup rebahan sekarang wajarlah gitu ya. Nah, saya biasanya selalu harus tetap mengingatkan. Salah satu netiquette biasanya begini, ketika dia absen, saya biasanya meminta mereka mengirimkan bukti kenapa mereka tidak hadir. Kalau sakit, kirim surat keterangan dokter. Dan selalu saya suruh ke email saya tidak mau terima WA. Karena WA itu tidak profesional gitu, dalam bayangan saya. Salah satu netiquette yang mereka belum bisa adalah beremail, Ibu Bapak. Judul emailnya tidak ada, kemudian tidak ada keterangan yang terhormat atau Dear Pak Heri, saya tidak harus dihormati begitu. Tiba-tiba langsung attachment. Itu sering banget kita kan. Atau yang lucu, emailnya tidak jelas siapa orangnya, misalnya namanya Andre Gejos gitu. Saya enggak tahu ini mahasiswanya kelas berapa gitu. Karena saya ngajar 300 orang. Dia S1, S2, S3 kelas berapa saya enggak tahu. Kedua, dia tulis
yang terhormat Pak Heri, saya di judul itu dia tulis semuanya panjang sekali. Atau dia bilang kasih lampiran, ternyata tidak ada lampirannya. Tiba-tiba ada email lagi satu baru nyusul lampiran saja. Nah itu saya pikir masalah netiquette. Nah saya biasanya di awal pertemuan ketika memberikan kontrak perkuliahan, kalau misalnya bisa face to face, saya selalu tekankan masalah-masalah ini. Gitu. Nah dalam konteks online ini banyak sekali. Jadi ada yang misalnya gaya WA, biasalah. Tapi saya mulai tidak terlalu strict ya dalam hal ini. Yang penting kembali lagi pada mereka bisa nangkep gitu. Saya juga harus menurunkan atau mengikuti gaya mereka sih Pak Yuda. Kalau Pak Yuda juga sama kan gayanya anak muda gitu. Jadi kalau saya kan sok muda gitu. Jadi ngikutin aja gaya mereka gitu. Cuma ada batasan-batasannya saya pikir. Kira-kira begitu Pak. Ya Pak Heri, sayang sekali ini lagi seru-serunya, tapi waktu juga sudah 1 jam lebih. Teman-teman, saya minta tolong untuk mengisi feedback untuk Pak Heri, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat dijawab di sini, bisa tolong diisi di feedback-nya, sehingga nanti saya bisa kasih ke Pak Heri, dan Pak Heri bisa address di segala macam channel yang Pak Heri miliki, baik itu sosmed, ataupun mungkin nanti di blognya. Terima kasih, Ibu Bapak, teman-teman semua, Puspa, dan teman-teman dari Ask Consultation, atau consulting. Mohon maaf jika ada yang kurang, dan mari kita tetap semangat dan tetap sehat. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, saya share slide-nya untuk link-nya ya. Terima kasih banyak Pak Heri. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Sampai berjumpa, silakan di email saya atau dihubungi saya lewat WA juga boleh dengan nama yang jelas. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti di berbagai kesempatan. Terima kasih semuanya. Ini mengharukan terus terang di masa-masa seperti ini. Iya, kayaknya ini benar-benar topik yang sangat relevan Pak ya, di tengah krisis seperti ini. Puspa, saya kembalikan ke Puspa untuk melanjutkan kegiatan ini. Ya. Saya kira saya akan leave screen ini mungkin untuk 5 menit ke depan bagi yang belum melihat link-nya supaya bisa. Untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki link-nya, kalau mau leave room, saya persilakan. Pak Heri juga kalau ada kesibukan mau lanjut, silakan. Ya. Recording-nya masih jalan nih Pak ya? Masih. Ya, sekarang saya akan saya pikir sudah ya, saya akan stop. Kemudian saya akan leave begitu ya. Ya, terima kasih Pak Heri, terima kasih semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Bye-bye everyone.